Mendengar perkataan istrinya, Pak Doni pun berkata, "Yang benar, Bu." Bu Yosi meyakinkan suaminya. "Iya, Pak." Pak Doni kembali bertanya, "Siapa gadis itu, Bu?" Bu Yosi dengan semangat berkata, "Gadis itu adalah Bunga, Pak." Pak Doni sedikit terkejut. "Bunga?" Bu Yosi tersenyum dan memeluk suaminya. "Iya, Bunga." Pak Doni seakan masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bu Yosi. "Kamu yakin, Bu, mau menjodohkan Romi dengan Bunga?" Bu Yosi mengajak suaminya duduk di ruang keluarga. "Iya, Pak, aku yakin. Bunga adalah gadis yang cantik. Selain itu, dia juga berbeda dengan gadis yang lain." Pak Doni kemudian berkata, "Kalau menurut Ibu, Bunga adalah gadis yang terbaik untuk anak kita Romi. Aku sih mendukung saja, Bu. Ibu sudah membicarakan hal ini dengan Bunga?" Bu Yosi menggelengkan kepalanya. "Belum, Pak. Tapi secepatnya aku akan menemui Bunga dan membicarakan hal ini padanya." Keesokan harinya ketika Bunga baru saja pulang dari pabrik, terdengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Bunga pun segera berlari membuka pintu itu, dan alangkah terkejutnya dia melihat seseorang yang berdiri di hadapannya saat ini. Orang itu adalah Umar. "Hai Bunga, maaf aku mengganggu," kata Umar pada Bunga yang masih terlihat kaget. Bunga berusaha menutup perasaan bahagianya melihat Umar berada di dekatnya. Meski Bunga sudah memutuskan hubungan dengan Umar, tetapi jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih sangat mencintai Umar. Bunga tak berkata apapun. Bahkan dia tidak mempersilahkan Umar masuk ke dalam rumahnya. Umar kembali berkata, "Bunga." Umar belum menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba Bunga berkata, "Kenapa kesini? Bagaimana kalau ada yang melihat?" Umar tahu, Bunga pasti tidak suka dengan kedatangannya. Sandiwara Bunga berhasil. Umar sama sekali tidak tahu kalau sebenarnya Bunga ingin sekali memeluknya karena begitu merindukannya. Suara Umar kembali terdengar. "Bunga, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kamu kembali padaku. Menjalin hubungan seperti dulu, Bunga." Bunga lalu berkata, "Sudah cukup aku menjadi bahan pembicaraan orang-orang di sini, Umar. Kalau kamu mau, nikahi aku. Itu mudah kan? Lagi pula aku tidak menuntut apapun. Aku hanya ingin kamu menikahiku. Itu saja." Umar kemudian teringat perkataan ibunya. "Umar, cicilan rumah ibu dan motor ayahmu belum lunas. Ibu harap kamu tidak segera menikah, nak. Karena kalau kamu menikah, kamu tidak bisa lagi membiayai hidup ibu dan sekolah adik-adikmu. Karena pasti istrimu tidak mengizinkan hal itu."
Suara bunga membuyarkan lamunan Umar. Kenapa diam saja, Umar? Kenapa begitu sulit bagimu untuk menikahiku? Tapi, tidak apa-apa. Jika keputusanmu sama dengan yang dulu, saat ini juga pergi dari sini. Karena aku tidak ingin seseorang melihat keberadaanmu di sini. Pergilah, dan jangan pernah ganggu aku lagi. Aku mohon. Dengan perasaan yang sama, ketika pertama kali Bunga memutuskan hubungan mereka, Umar kembali ke rumahnya. Sementara Bunga menutup pintunya dan duduk tersungkur di lantai sambil menangis. Perasaannya pun sama seperti Umar. Hatinya begitu hancur dan sakit. Tak lama kemudian suara pintu Bunga kembali terdengar diketuk. Bunga berdiri dan segera membuka pintu itu sambil berkata, "Ada apa lagi?" Bunga menutup mulutnya dengan kedua tangannya karena begitu kaget. Bunga berpikir itu adalah Umar. Ternyata bukan. Orang yang saat ini berada di hadapannya adalah Bu Yosi. Bunga segera berkata kepada Bu Yosi yang terlihat kaget dan bingung. "Oh, maaf Bu, tadi saya pikir Kumala yang menggoda saya. Soalnya dia suka begitu. Karena rumah kami berdekatan, jadi dia sering mengetuk pintu lalu mengagetkan saya." Bu Yosi pun tersenyum lalu berkata, "Oh begitu, ya ampun, ada-ada saja. Ibu juga minta maaf tiba-tiba kesini. Tadi kebetulan ibu lewat, jadi ibu mampir." "Oh iya, tidak apa-apa Bu. Silakan masuk Bu," kata Bunga mempersilahkan Bu Yosi masuk ke dalam rumahnya. Setelah keduanya duduk di kursi rotan peninggalan nenek Bunga, Bu Yosi memegang tangan Bunga. "Nak Bunga, sebelumnya ibu minta maaf. Sebenarnya ibu sudah lama di luar." Mendengar perkataan Bu Yosi, Bunga terlihat sangat terkejut. Bu Yosi kemudian melanjutkan perkataannya. "Jadi, tadi ibu melihat Umar kesini." Bunga nampak bingung dan malu. Dia pun hanya terdiam tak berkata apapun. Bu Yosi kembali berkata, "Kalau boleh ibu tahu, seperti apa hubungan Bunga dengan Umar? Karena yang selama ini ibu dengar, Nak Bunga dan Umar sudah putus. Jadi tadi waktu ibu melihat Umar datang ke sini, ibu agak terkejut." Dengan perasaan terpaksa, Bunga pun akhirnya menceritakan hubungannya dengan Umar. Bunga berani menceritakan masalahnya itu karena Bunga tahu Bu Yosi tidak sama dengan ibu-ibu yang suka bergosip sana-sini. Yang ibu dengar itu benar. Saya dan Umar sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bu Yosi lalu berkata, "Benarkah? Lalu mengapa Umar masih kesini menemui Bunga?" Bunga tertunduk lalu berkata, "Umar tidak ingin mengakhiri hubungan ini, Bu." Karena penasaran, Bu Yosi lagi-lagi bertanya, "Memangnya mengapa Nak Bunga ingin mengakhiri hubungan Nak Bunga dengan Umar? Kalian kan sudah lama menjalin hubungan, meski orang-orang baru saja tahu hal itu."
Bunga berkata, justru karena itu, Bu, kami sudah lama menjalin hubungan ini. Dan saya sangat malu karena orang-orang sudah mengetahui hubungan kami. Saya meminta Umar menikahi saya, tapi Umar belum siap. Padahal saya tidak menuntut apapun. Saya hanya ingin dia menikahi saya. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini, Bu. Kalau memang kami jodoh, meski tanpa pacaran pun kami pasti akan menikah. Tapi untuk saat ini, inilah keputusan saya, Bu. Mendengar perkataan Bunga, Bu Yosi hanya mengangguk. Lalu Bunga berkata, "Ya ampun, Bu, maaf. Saya sampai lupa mengambilkan Ibu minum." Saat Bunga hendak berdiri, Bu Yosi mencegahnya. "Tidak perlu repot-repot, Nak. Ibu kesini sebenarnya ingin membicarakan hal yang serius dengan Bunga." Bunga kemudian duduk kembali. "Ada apa? Sekiranya apa yang bisa saya bantu, Bu?" Bu Yosi menatap Bunga dengan tajam, membuat Bunga sedikit salah tingkah. "Nak Bunga ingat kan anak Ibu Romi?" Bunga mengangguk. "Iya, Bu, saya ingat. Waktu kami sering main dulu. Tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu." Bu Yosi tersenyum lalu berkata, "Benarkah? Dulu dia sangat hitam, kurus dan jelek kan?" Lalu mereka tertawa bersama. Bu Yosi kembali berkata, "Sekarang dia sudah berubah, Bunga. Mungkin karena dia tinggal di kota, jadi kulitnya agak bersih dan tidak terlalu hitam seperti dulu. Dan sekarang bodinya bagus, Bunga. Kalau Bunga lihat pasti pameng. Katanya sih setiap hari dia fitness, jadi sudah tidak sekurus dulu." Mereka kembali tertawa bersama. Saat Bunga masih tersenyum, tanpa dia sadari Bu Yosi sedang memperhatikannya. Nak Bunga memang gadis yang sangat cantik. Ketika dia tersenyum, dia semakin terlihat manis. "Romi pasti tidak akan menolak jika kunikahkan dengan Bunga," kata Bu Yosi dalam hati. Saat Bunga melihatnya, Bu Yosi kemudian berkata sambil memegang erat tangan Bunga yang membuat Bunga sangat kaget, "Ibu ingin Nak Bunga menjadi istri anak Ibu, Romi."